Hai, ketemu lagi kita dalam video pembelajaran. Di sini kita mempelajari penggunaan diagram Venn untuk irisan dan gabungan. Di sini nanti berkaitan dengan soal cerita dan soal-soal yang sering muncul ya, untuk himpunan. Seperti apa itu? Langsung kita mulai. Baik, kita masuk ke subbab 2.8, yaitu penggunaan diagram Venn untuk irisan dan gabungan himpunan. Seperti apa itu penggunaan diagram Venn ini? Dia nanti berupa soal cerita, dan ini sangat sering kamu jumpai baik itu di soal-soal UN maupun nanti di tingkat lanjutan. Oke, untuk memahami langsung kita bahas beberapa contoh. Langsung kita mulai dari contoh pertama. Diketahui semesta adalah 11 bilangan asli yang pertama, K bilangan asli kurang dari 7, L 5 bilangan prima yang pertama. Pertanyaannya, buatlah diagram Venn-nya. Dan yang kedua, dengan mendaftar anggota-anggotanya, tentukan himpunan K irisan L, K gabungan L, K dikurang L, dan komplemen dari K gabungan L. Untuk memudahkan kita menggambar diagram Venn-nya, terlebih dahulu kita daftarkan setiap anggota himpunan. Nah, semesta itu tadi 11 bilangan asli yang pertama, berarti kita mulai dari 1, 2, 3 sampai 11. K bilangan asli kurang dari 7. Apakah ikut 7? Tentu tidak ya. Jadi K anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan L 5 bilangan prima yang pertama. Masih ingat kan bilangan prima? Baik. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, langsung kita masuk ke pertanyaan A, diagram Venn-nya. Nah, untuk menggambar diagram Venn pasti kita awali dari sebuah persegi panjang. Jangan lupa kita buat semesta di sudut kiri. Selanjutnya kita gambarkan lingkaran untuk himpunan yang dibicarakan. Di sini himpunan K dan L. Langsung Bapak buat menimpa karena ada beberapa anggota K dan L yang sama sehingga posisinya saling menimpa. Tapi kalau misalnya nanti antara anggota K dan L tidak ada yang sama, berarti dia posisinya terpisah. Baik. Nah, yang pertama, untuk memudahkan kita, selanjutnya kita isi terlebih dahulu daerah irisan yang di tengah. Arti irisan adalah anggota yang ada di K ada juga di L ya, berarti ada 2, 3, 5. Baik, selanjutnya kita lengkapi daerah K. Daerah K itu, himpunan K itu tadi terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara 2, 3, 5 sudah ditulis, berarti sisanya 1, 4, 6. Begitu juga untuk daerah L kita lengkapi 2, 3, 5, 7, 11. Sementara kita sudah tulis 2, 3, 5, berarti sisanya 7, 11. Baik, selanjutnya jangan lupa apakah ada di luar dari himpunan K dan L yang merupakan anggota semesta. Ternyata ada, yaitu 8, 9, 10. Kita tulis di luar himpunan yang dibicarakan. Oke, demikian untuk diagram Venn. Kita lanjut ke pertanyaan B. K irisan L. Oke, berarti daerahnya yang ada di tengah 2, 3, 5. Selanjutnya pertanyaan kedua, K gabungan L. Ingat, gabungan itu berarti keseluruhan, tetapi kita cukup tulis satu kali. Gabungan K dan L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Pertanyaan berikutnya, K dikurang L. Anggota K yang tidak ada di L, berarti 1, 4, 6. Dan pertanyaan terakhir, komplemen K
K gabungan L. Ingat, K gabungan L sudah ada di sini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Nah, berbicara komplement berarti yang di luarnya, yang bukan, ya, berarti masih ada 8, 9, 10. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli, 40 anak gemar bulu tangkis, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Pertanyaannya sama seperti yang tadi, diagram Venn. Dan B, berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Baik, langsung kita tuliskan himpunan yang diketahui di soal. S-nya semestanya ada 50 orang, seluruhnya ada 50 orang. Kemudian B sebagai anggota anak yang gemar bulu tangkis, sedangkan V kita simbolkan untuk anak yang gemar voli. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan A, diagram Venn-nya, ya. Langsung kita gambarkan perseginya, kita letakkan semesta di sudut. Selanjutnya kita gambarkan himpunan yang dibicarakan, yaitu B untuk bulu tangkis, V untuk voli. Nah, sama seperti tadi, kita terlebih dahulu isi yang di daerah irisan. Apa kita isi di sini? Perhatikan di soal, ada 25 anak yang gemar kedua-duanya, berarti langsung kita isi 25 anak. Nah, selanjutnya kita lengkapi daerah B-nya. Apa itu B? Bulu tangkis. Ada berapa? Tadi ada 40, ya. Kita kurangkan dengan 25 jadi 15 anak. Begitu juga daerah P, voli. Ya, tadi awalnya ada 32 dikurang 25 sama dengan 7 anak. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk daerah yang di luar himpunan yang dibicarakan, berarti komplemennya, ya. Bisa dikatakan yang tidak gemar bulu tangkis maupun voli. Nah, awalnya ada 50, langsung kita kurangkan dengan 15 tambah 25 ditambah 7, jadi 50 dikurang 47 sama dengan 3 anak lah yang tidak suka bola voli dan bulu tangkisnya, kita tulis di luar. Baik, lengkap. Untuk diagram Venn-nya kita lanjut untuk pertanyaan B, berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Nah, karena sudah kita buat diagram Venn-nya, sudah langsung mudah kita tentukan ada berapa anak yang tidak suka kedua-duanya, adalah yang di luar 3 anak. Oke, demikian untuk contoh 2. Supaya lebih paham, kita coba satu contoh lagi. Di contoh 3, perhatikan dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa gemar matematika, 25 siswa gemar IPA, 20 siswa gemar kedua-duanya, dan 5 siswa tidak gemar matematika maupun IPA. Oke, sama seperti tadi, buatlah diagram Venn. Dan pertanyaan B, berapa banyak siswa dalam kelas itu? Artinya semestanya, totalnya. Nah, berbeda dengan contoh sebelumnya, totalnya itu sudah diketahui tadi 50 di contoh 2. Di sini kita justru mencari berapa total siswa di kelas itu. Baik, langsung kita tuliskan himpunan yang dibicarakan. M itu kita buat untuk siswa yang gemar matematika, sedangkan P siswa yang gemar IPA. Langsung kita gambarkan diagram Venn-nya. Baik, persegi panjang semesta, langsung kita gambarkan himpunan yang dibicarakan adalah M untuk matematika, P untuk IPA. Nah, sama seperti sebelumnya, kita terlebih dahulu isikan daerah irisan yang di tengah. Nah, ada berapa? Ada 20 siswa yang gemar kedua-duanya. Langsung kita tulis 20 siswa.
Nah, selanjutnya kita lengkapi daerah M. Ada berapa siswa yang suka matematika? Ada 30 dikurang 20 sama dengan 10. Begitu juga untuk daerah P IPA, ada 25 dikurang 20 sama dengan 5 siswa. Nah, selanjutnya yang daerah di luar himpunan yang termasuk komplemennya, ada berapa yang tidak suka kedua-duanya? Adalah 5 siswa tidak gemar matematika maupun IPA. Langsung kita tulis di luar. Nah, lengkap sudah untuk diagram Venn. Pertanyaan B, berapa banyak siswa dalam kelas itu? Nah, cukup mudah, langsung kita jumlahkan 10 tambah 20 tambah 5 tambah 5. Jadi kita peroleh jumlah siswa di kelas tersebut adalah 40 siswa. Nah, tips dari Bapak, ini kan prosesnya cukup panjang kalau kita harus menggambar diagram Venn-nya. Nah, apabila nanti kamu pada saat ujian, pasti kamu butuh waktu cepat dalam pengerjaannya. Bapak ada alternatif rumus untuk menentukan, bisa jadi yang ditanya itu adalah semesta atau himpunan yang pertama. Kalau di sini himpunan pertama M, atau justru yang ditanya adalah himpunan kedua, kalau di sini dia P, atau justru yang ditanya irisan atau komplemen. Alternatifnya kita pakai rumus ya. Saya geser dulu, saya buat di sebelah kiri ya biar bisa kita lihat jelas. Nah, rumusnya adalah S ditambah I sama dengan A tambah B tambah C. Cukup mudah diingat kan? Nah, kita kenali dulu satu persatu. S itu adalah semesta, sedangkan I adalah irisan, A itu adalah himpunan pertama, B adalah himpunan kedua, sedangkan C adalah komplemen. Oke. Pastikan dulu kamu sudah kenal satu persatu supaya nanti bisa digunakan. Nah, kita coba terapkan ke contoh 3. Jadi tanpa kita menggambar ya proses panjang, kita langsung cari pertanyaan berapa banyak siswa dalam kelas itu, artinya semestanya berapa. Nah, langsung kita masukkan ya S ditambah 20. Dari mana 20? Itu irisannya tadi ya, 20 siswa suka kedua-duanya. Nah, A nya itu sebagai matematika 30, B itu ya ada 25 sebagai IPA, dan C itu komplemen yang tidak suka kedua-duanya, ada 5 siswa. Nah, kita peroleh semestanya itu 60 dikurang 20, jadi kita peroleh 40 siswa. Jadi hasilnya sama, menggunakan rumus dengan kita menggambarkan terlebih dahulu. Baik, demikian, terima kasih. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman atau bisa rekan-rekan